Puji Tuhan, saudara, sekali lagi saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, memang sudah 20 tahun, saudara. Ya, kita berupaya, ya, sudah 6 kali kita mengurus tempat, saudara, tetapi sekali lagi, karena apa, saudara? Ini semua bisa terjadi karena kita tidak pernah berubah untuk tidak berdoa untuk hal ini. Dan kita tidak lelah-lelah untuk berupaya untuk mendapatkannya, saudara. Ya, dan apapun yang kita lakukan oleh anugerah Tuhan tidak sia-sia. Ya, jadi saudara mari terus tambah semangat, saudara ya. Ya, tambah semangat, tambah cari jiwa-jiwa, ya. Oke, saudara. Dan hari ini, saudara, kita akan melanjutkan tema kita, yaitu untuk apa aku hidup. Kalau kemarin apa, saudara, temanya? Siapakah aku? Ya, identitas saudara di sana. Nah, sekarang untuk apa aku hidup? Ini bicara tentang tujuan. Tujuan hidup kita atau tujuan kenapa Allah menciptakan dan menghadirkan saudara. Ini yang harus kita renungkan supaya saudara, kehidupan saudara dan saya nanti tidak menjadi kehidupan yang sia-sia. Karena kehidupan kita akan terarah dan mencapai kepada sasaran yang memang Tuhan tetapkan dan tentukan dalam kehidupan kita, yang harus kita capai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi untuk apa aku hidup? Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 28 dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya, ini tujuannya, mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara dikasihi Tuhan, untuk apa aku hidup? Sekali lagi, ini bicara tentang tujuan. Nah, kehidupan menjadi tidak terarah jika tidak memahami kemana arah dan tujuannya. Ya, jadi kehidupan kita ini tidak akan pernah, saudara, terarah dengan baik, hidup dengan maksimal atau optimal kalau kita tidak tahu arah dan tujuan untuk apa kita hidup. Saudara, jadi harus ada tujuan, harus ada arah yang mengarahkan kehidupan kita, sehingga kehidupan kita sudah tidak akan menjadi kehidupan yang sia-sia dan percuma. Dan untuk tahu apa tujuan kita hadir di dunia ini, atau untuk apa kita diselamatkan oleh Tuhan ini, saudara, tentunya kita harus bertanya kepada yang menciptakan. Seperti saudara yang menciptakan kursi ini, saya nggak tahu siapa yang menciptakan. Yang jelas salah satu tujuannya adalah supaya apa? Bisa untuk duduk, saudara. Ada tujuan yang ingin dicapai dengan apa yang diciptakannya. Nah, demikian juga Allah tidak sembarangan menciptakan tanpa tujuan. Khususnya kita sebagai manusia ini. Allah punya tujuan, punya rencana. Dan untuk itu, saudara, melalui Kejadian pasal 1 tadi, ayat 26 sampai 28, ada 3 hal paling tidak untuk kita tahu apa sih maksud dan tujuan Allah menciptakan kita, menyelamatkan kita. Yang pertama, saudara,
Yaitu bahwa Allah mau supaya kita ini hidup sebagai gambar dan rupanya. Jadi tujuan Allah menciptakan kita supaya kita hidup serupa dan segambar dengan Dia. Sebagaimana ayat 26a dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan sebagaimana dikatakan ayat yang berikutnya, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah mau supaya Dia menciptakan kita ini, saudara, supaya kita hidup sebagai gambar dan rupanya. Saudara, perhatikan baik-baik. Secara sederhana, saudara, ayat firman Tuhan katakan tadi bahwa kita ini sekali lagi, saudara, ada bukan hasil evolusi. Saudara tentu pernah sekolah ya, pernah sekolah, dan salah satu pelajarannya itu bahwa manusia itu muncul atau ada karena apa, saudara? Hasil evolusi jutaan tahun, yaitu dari monyet menjadi manusia, saudara. Ya, itu pelajaran sekolah dulu, saudara. Bahwa manusia itu hasil dari evolusi jutaan tahun, dari yang tidak sempurna menjadi sempurna, menjadi lebih baik. Tapi saudara, ya fakta membuktikan bahwa saudara memang ada keturunan pertama, kedua mungkin ya sesuai dengan induknya. Ya. Tapi untuk berikutnya biasanya itu semakin apa, saudara? Semakin kecil, semakin lemah, semakin tidak sempurna. Tapi saudara, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kita bukan hasil evolusi. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa kita itu diciptakan. Saudara diciptakan. Saudara dijadikan. Bukan hasil evolusi, tapi sudah diciptakan Allah. Bahkan dalam kitab Efesus pasal 2, ayat yang ke-10 dikatakan di sana, bahwa kita ini diciptakan, saudara, diciptakan di sana, dibuat di sana memakai kata masterpiece. Saudara masih kenal pelukis yang terkenal di dunia? Siapa? Leonardo da Vinci. Masterpiece-nya apa, saudara? Mona Lisa. Di sini ada Mona Lisa? Aneka Lisa ada ya. Saudara itu dikatakan dalam kitab Efesus itu sebagai masterpiece-nya Allah. Karya agungnya Allah. Kenapa disebut karya agungnya Allah? Sudah diciptakan, dijadikan karya tangan Allah sendiri. Saudara dibentuk, dijadikan dari apa, saudara? Dari bahan apa? Debu tanah. Kemudian apa? Allah menghembuskan nafasnya kepada tanah tadi. Sehingga jadilah saudara. Dan lebih daripada itu, saudara, dikatakan masterpiece-nya Allah itu karena saudara diciptakan menurut gambar dan rupanya. Jadi gambar rupa Allah bukan nyet, saudara. Ini harus saudara sadari. Bahwa saudara itu hasil karya agung Allah. Loh, karya agung Allah kok hidungnya pesek? Kok kecil? Enggak gede yang wah begitu. Saudara, bagaimanapun keadaan saudara hari ini, katakan dalam diri saudara, aku bangga dengan diriku sendiri. Karena aku adalah masterpiece-nya Allah. Walaupun orang katakan macam-macam tentang saudara. Kok rambutnya menantang langit? Enggak apa-apa, saudara. Saudara katakan, walaupun kini-kini ini adalah masterpiece-nya Allah.
Sehingga saudara tidak akan mudah tersinggung ketika orang mengatakan ini itu tentang diri saudara. Kalau kita menyadari tentang siapa diri kita. Bahwa kita ini adalah dijadikan, dibuat masterpiece-nya Allah. Karena apa saudara? Berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau lain diciptakan dengan apa saudara? Dengan apa? Dengan sabda, jadilah. Jadilah. Jadi firman Allah berkata jadilah. Tetapi saudara saya bukan jadilah, tapi dibentuk, diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Karya Allah, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Bagi orang lain mungkin, enggak perlu saudara marah. Karena apa saudara? Pegang apa yang dikatakan Tuhan. Saudara, kalau menuruti kata orang, saudara, hidup saudara tidak akan pernah apa? Tenang, saudara. Saudara akan kepahitan terus, saudara. Tapi kalau saudara pegang apa kata Tuhan, saudara, ada tulisan, saudara, jelek-jelek milik sendiri. Itu di stiker itu, saudara ya. Tapi ini jelek-jelek milik Tuhan. Karya agungnya Tuhan. Jadi saudara, enggak perlu saudara sakit hati. Karena apa? Sekali lagi saudara diciptakan segambar dan serupa sehingga sudah dikatakan masterpiece-nya. Ya, dalam bahasa Inggris itu terjemahan bahasa Inggris pakai kata masterpiece. Ya, untuk kata ya diciptakan untuk dibuat itu saudara. Jadi ini yang saya ingin saudara tahu dan sadari betul supaya saudara bagaimanapun keadaan saudara, sudah ketika orang ngomong tentang diri saudara, saudara enggak perlu kemudian mengepalkan tangan kemudian berkelahi. Ya, karena apa? Saudara hasil karya agung Allah. Nah saudara, kenapa kita diciptakan? Saudara, tidak sama dengan yang lain. Karena sudah diciptakan menurut segambar dan rupa Allah. Artinya kita diciptakan menyerupai Allah. Tentu saja kita tidak sama persis dengan Allah, Sang Pencipta. Namun ada beberapa hal yang ada di dalam diri kita, saudara, atau diri Allah ada dalam diri kita. Contohnya saudara, jika Allah punya kehendak, maka demikian juga dengan kita yang memiliki kemampuan untuk memilih. Kita juga diciptakan dengan moralitas yang dapat menentukan baik, buruk, benar, salah. Jadi di sini lebih cenderung bukan dalam bentuk rupa. Kalau bentuk rupa kan Allah kok banyak ya, beda-beda. Ya. Yang saya bilang tadi ada yang hidungnya mancung, ada hidungnya pendek. Kalau itu gambar rupa itu diartikan dalam bentuk. Enggak, saudara. Tapi lebih cenderung kepada apa, saudara? Sifat karakter Allah dalam kehidupan kita itu harus ada. Serupa dan segambar itu bisa juga diartikan kita ini diciptakan untuk bisa merepresentasikan Allah di dunia ini. Saudara, melalui apa? Melalui karakter kehidupan kita. Sehingga walaupun kita sebagai manusia, tapi hidup kita harus memiliki kehidupan seperti Allah hidup. Sehingga Paulus katakan di sana, saudara, ya dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 20a dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu artinya Paulus merepresentasikan kehadiran Allah dalam hidupnya. Sehingga ketika orang melihat Paulus, dapat melihat siapa saudara? Melihat Kristus, melihat Allah. Karena apa? Sikap hidupnya. Nah saudara, sebagai orang Kristen katanya Kristus kecil. Kalau Kristus besar ya Kristus itu sendiri saudara. Kristus kecil, artinya kita itu punya sifat-sifat karakter Kristus. Sehingga saudara dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5, Paulus juga katakan apa? Hendalah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi hidup kita itu harus kita selaraskan dengan gambar dan rupa Allah atau hidup Kristus dalam hidup kita. Sehingga ketika orang melihat hidup kita, itu beda dengan hidup dunia ini. Orang tahu hidup kita, sudah tentang diri kita,
Identitas kita bukan karena kita pakai kalung salib, anting-anting salib. Tapi lebih orang dapat melihat kita ini orang percaya, orang Kristen. Karena apa, saudara? Perbuatan kita, hidup kita, tingkah laku kita. Ya. Jadi rupa dan gambar itu, saudara, lebih sekali lagi tadi menekankan kepada kita harus memperlihatkan pribadi Allah melalui tindakan hidup kita. Bukan bentuk rupa kita, bukan aksesoris yang kita pakai, bukan, tapi hidup kita, tingkah laku kita, karakter kita harus ada di dalam Kristus, saudara. Itu artinya bahwa kita hidup serupa dan segambar dengan Allah. Demikian juga tujuan yang lain dari ayat yang ini, saudara, bahwa kita juga diciptakan untuk bersekutu secara sosial satu dengan yang lain. Sebagaimana persekutuan Allah Tritunggal. Kata kita di sana, jamak tapi tunggal. Bicara tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara dijadikan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus satu kesatuan. Nah, demikian juga kita harus menggambarkan kehidupan ini satu dengan yang lain. Menjadi satu. Saudara, diciptakan untuk bersekutu satu dengan yang lain. Bukan untuk berseteru satu dengan yang lain. Tapi untuk bersekutu satu dengan yang lain. Kita untuk saling menopang satu dengan yang lain. Bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Sebagaimana jemaat mula-mula dia mempraktikkan kehidupan ini. Saudara, hidup dalam kesatuan, hidup dalam kasih. Karena Allah kita adalah kasih. Dan kalau kita diciptakan menurut rupa dan gambar Dia, maka kasih itu juga harus ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana jemaat mula-mula. Hidup dalam kesatuan, hidup dalam kasih. Sehingga di sana tidak ada yang namanya orang gak bisa makan. Saudara, ada orang yang berkelimpahan, ada orang yang kekurangan. Yang berkelimpahan tidak hidup bagi dirinya sendiri, tapi dia memperhatikan sehingga ada mereka yang menjual hartanya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Artinya apa, saudara? Inilah rupa dan gambar Allah. Ada dalam jemaat mula-mula. Nah, saya berdoa supaya jemaat di GBI Raja Wali ini juga memiliki kehidupan yang serupa dan segambar dengan Dia. Karena memang Allah menciptakan kita bukan menurut gambar rupa monyet, tapi dikatakan Allah. Gambar dan rupa kita, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini harus kita sadari dan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi tujuan Allah menciptakan kita, yaitu menurut rupa dan gambar Dia, supaya kita juga hidup di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, saudara, yang kedua, yaitu mengelola ciptaannya. Kejadian 1 ayat 26b dikatakan apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Dan juga ayat 28 dikatakan di sana, ya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, yang kedua, mengelola ciptaannya. Nah, sebagaimana Allah menciptakan dan memelihara apa yang sudah diciptakannya, maka kita sebagai makhluk ciptaan tertinggi, saudara, diberikan mandat atau tanggung jawab untuk turut mengelola ciptaan Allah yang lain. Saudara diberikan kuasa, diberikan otoritas untuk terlibat di dalam pengelolaan
ciptaan Allah di dunia ini, saudara. Allah memberikan kuasa kepada kita untuk mengelola bumi ini dengan baik. Sehingga bisa terjadi satu harmonisasi, keseimbangan dunia ini dengan baik, saudara. Bumi dan segala sumber dayanya dititipkan Tuhan kepada kita untuk dipelihara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perhatikan baik-baik, saudara. Ya, jadi bumi dan segala sumber dayanya ini, saudara, dititipkan Tuhan kepada kita untuk apa, saudara? Untuk dikelola, untuk dipelihara dan dimanfaatkan dengan apa, saudara? Sebaik-baiknya, bukan sebanyak-banyaknya. Tapi untuk dikelola, untuk bermanfaat sebaik-baiknya bagi kita. Sehingga saudara, dunia ini akan tetap menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi kita. Tapi ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan ini, saudara, maka dunia ini, bumi ini, alam ini, pada hari-hari ini seolah-olah tidak lagi bersahabat dengan apa, saudara? Dengan manusia. Kenapa, saudara? Manusia hanya memanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kesenangan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri, tidak mau memelihara. Saudara, kenapa terjadi banjir bandang, saudara? Karena apa? Karena hutannya jadi gundul. Saudara, waktu saya tahun berapa itu pulang, saudara. Kalau dulu Cepu itu, dikelilingi oleh hutan kayu. Hutan kayunya itu bukan kayu hutan jati yang sekarang ini kecil-kecil, gede-gede, saudara. Ya, jadi kebutuhan taman mini Indonesia itu, kayu-kayu itu diambil dari Cepu, saudara. Tapi pada tahun 98 itu terjadi penjarahan luar biasa. Sepanjang jalan itu, saudara, kiloan meter itu habis, saudara. Karena apa? Seluruh masyarakat diperlengkapi dengan gergaji mesin itu, saudara. Ya. Habis, saudara. Bahkan sekarang ini bukan hanya batangnya, saudara. Bonggolnya pun apa, saudara? Dikeruk, saudara. Dan itu menghasilkan karya seni yang luar biasa. Kalau saudara dari Ngawi, ya, ke Cepu atau dari Blora, saudara, di pinggir jalan itu akan banyak, saudara, meja-meja dari akarnya. Jadi tanah akarnya dikeruk, saudara. Jadi bukan hanya batangnya. Bagaimana kalau enggak terjadi banjir bandang, saudara? Akarnya pun diambil, saudara. Habis. Akarnya itu sampai ada yang setinggi, saudara, bisa untuk seperti pohon beringin itu, saudara. Bagus sekali, saudara. Mimbar gibis Cepu itu bukan seperti ini, saudara. Akar kayu. Dari sini sampai sini. Mungkin ada 2 meter lebih, saudara. Bentuknya itu bagus sekali, seninya itu bagus sekali. Akarnya pun dibongkar. Padahal akar itu dan yang bekas potong itu sebetulnya untuk apa, saudara? Menahan air supaya enggak langsung, saudara. Nah ini, saudara, semuanya bongkar. Saudara, dibongkar semua sehingga enggak ada akar, enggak ada pohon yang menahan air. Sehingga terjadilah banjir bandang. Dan siapa yang rugi, saudara? Manusia sendiri, saudara. Terjadi penurunan tanah yang begitu luar biasa. Kenapa, saudara? Manusia mencari keuntungan sendiri. Enggak mau bayar pemerintah. Ya, enggak pakai PAM, tapi pakai apa? Sumur bor. Ya, saudara, sehingga terjadi penurunan tanah yang cepat di Jakarta, di Semarang. Karena apa, saudara? Banyak yang memakai sumur bor. Hotel-hotel, rumah makan pakai sumur bor. Ya, saudara. Pohon ditebang-tebang dan tidak diganti dengan yang baru. Sehingga terjadi pemanasan global yang ekstrim.
Di Cirebon hari-hari ini saudara, ya di mobil saya itu kalau keluar siang itu 30 minimal 35, kadang-kadang 37 panasnya saudara. Sehingga keluar kepala gitu langsung nyentor sangat saudara. Kenapa saudara? Karena manusia tidak mau menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Dia hanya mengeksploitasi, hanya dia menguras, mengeruk untuk keuntungan sebanyak-banyaknya, untuk dimanfaatkan sebanyak-banyaknya, bukan sebaik-baiknya. Kalau sebaik-baiknya itu begini saudara, nebang satu, kemudian di sampingnya sudah ditanam satu. Ketika saya sempat ke Singapura saudara, itu luar biasa saudara ya. Nebang pohon itu sampingnya sudah ada calon yang baru saudara. Jadi enggak asal nebang-nebang saja seperti di Jalan Cipto itu ditebangi semua saudara. Ya gundul saudara ya. Ya. Polusi udara juga semakin apa? Semakin tidak baik. Kualitas udara enggak baik. Karena apa? Yang nyaring udara itu enggak ada pohon-pohonnya saudara. Nyaring langsung hidung kita saudara. Ya, sehingga banyak orang yang sakit hari-hari ini. Karena apa? Karena saudara, orang tidak lagi mau mengelola dengan baik. Manusia hanya mencari keuntungan saja, tapi enggak mau mengelola, enggak mau melihara. Dan kita saudara dipanggil untuk hal itu. Contoh sederhananya gini aja saudara. Ya, jangan membuang sampah sembarangan tempat. Karena banyak banjir saudara. Ya, sungai sekarang jadi tempat pembuangan sampah, sehingga terjadi kedangkalan, jadi banjir di mana-mana. Kasur nggak kepake, saudara, larinya ke sungai. Kursi nggak kepake, larinya ke sungai. Makanan nggak kepake, larinya ke. Jadi sungai itu tempat pembuangan sampah. Jadi kalau terjadi banjir, kedangkalan, siapa yang salah? Sungainya. Saudara, yuk kita belajar untuk kota kita, untuk gereja kita. Jadi buang sampah di situ sudah ditempatkan. Buang sampah, habis minum enggak dipakai, dibuang ke tempat sampah. Jangan dibuang ke jalan-jalan saudara. Ya, mulai dari kelompok yang kecil di rumah saudara. Ya, saudara, ya kalau ada bank sampah sekarang di kampung saudara, ya kirim ke bank sampah itu saudara. Sehingga saudara akan menolong ya alam di mana kita tinggal dengan baik. Sehingga alam kita tinggali tetap bersahabat dengan kita. Kalau enggak saudara, ya alam ini tidak lagi bersahabat dengan saudara dan saya. Sehingga kita yang rugi saudara. Dan Allah menciptakan kita, diberikan kuasa untuk mengelola. Supaya terjadi satu keseimbangan ya alam semesta ini. Jadi jangan kita hanya mengeruk keuntungan dari alam ini saudara, tapi tidak memperhatikan memeliharanya dengan baik. Jadi saudara, bumi dan segala sumber dayanya dititipkan Tuhan kepada kita untuk dipelihara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi pelihara saudara. Kalau panas mungkin di rumah saudara sudah tidak ada lagi pohon. Ya, tanamlah pohon saudara. Supaya ada iup-iupan kalau masih ada tanah. Atau saudara bisa nanam bunga-bunga di pot saudara. Supaya alam ini ya udaranya juga bisa stabil saudara. Sehingga kita enggak terlalu kepanasan. Ya, ini pakai AC aja sudah panas begini saudara ya. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Yaitu tujuan Allah menciptakan kita yaitu untuk melanjutkan misi melalui keturunan ilahi. Dalam ayat yang ke-28 dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Penekanannya ayat yang pertama tadi, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara, melanjutkan visi, misi melalui keturunan ilahi. Nah, saudara, menurut keturunan ilahi di sini, saudara, ya, tidak hanya bicara tentang keturunan secara jasmani.
Ya. Tidak bicara tentang hanya keturunan jasmani, tapi juga bicara tentang keturunan-keturunan atau hal yang bersifat rohani, anak rohani. Ya. Kenapa? Tidak semua orang dikaruniai apa, Saudara? Anak. Tapi ada yang lainnya dikaruniai banyak anak. Seperti orang tua saya, 11 anak, tinggal 10. Saudara, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah supaya kita itu sudah melanjutkan misi Allah. Bukan hanya sekedar secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Seperti Bapak Pendeta yang di Semarang, Saudara, dia enggak punya keturunan, tapi dia punya anak-anak rohani di rumahnya, banyak. Panti asuhan anak, dia mengasuh anak, sehingga melalui anak-anak itu, Saudara, dia melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Saudara, jadi dengan cara ini, kita bisa meneruskan mandat ilahi untuk dinyatakan Allah bagi semua ciptaannya, manusia ciptaannya itu. Ini bicara tentang apa, Saudara? Mandat pemuridan. Ya, adalah mata rantai yang harus kita lanjutkan. Kenapa, Saudara? Ini perlu kita pikirkan dengan serius, Saudara. Kalau tidak, Saudara, maka akan terjadi lost generasi. Atau akan terjadi generasi yang terhilang. Saudara, kalau Saudara baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10-11 di sana, Saudara, saya terkejut, Saudara. Kenapa, Saudara? Karena setelah Yosua meninggal, dikatakan di sana itu ada, Saudara, anak yang terhilang atau generasi yang terhilang, yaitu generasi yang tidak mengenal Allah Israel. Padahal dia umat Israel tapi tidak mengenal Allah Israel. Ini sesuatu yang mengherankan bagi saya. Umat Allah tapi tidak mengenal Allah yang disembahnya. Dikatakan mereka tidak mengenal Allah Israel. Sehingga orang Israel melakukan hal yang jahat. Akhirnya dia menyembah ilah-ilah dunia ini. Para Baal, Asitoret, menyembah kepada berhala-berhala. Sehingga akhirnya Allah dikatakan hatinya sakit, hatinya sedih. Melihat umatnya tidak lagi mengenal Israel, Allah Israel itu. Nah, Saudara, itu zaman Yosua, Hakim-Hakim. Bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Jangan Saudara kaget hari-hari ini, Saudara. Itu juga terjadi. Kalau Saudara buka Mbah Google di sana, Saudara, di Eropa, di Amerika, sekarang ini, Saudara, gereja. Gereja, Saudara, sudah sepi pengunjung, sepi jemaat. Sehingga akhirnya gereja ini beralih fungsi menjadi museum, menjadi mall. Bahkan, Saudara, terakhir saya pernah membaca, gereja berubah menjadi tempat ibadah orang lain. Kenapa, Saudara? Orang tidak lagi mengenal Tuhan. Tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Tidak lagi mau mengutamakan Tuhan. Oleh karena itu, Saudara, Tuhan menetapkan kita supaya kita itu, Saudara, melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Baik itu secara anak jasmani maupun anak rohani, supaya ada kesinambungan. Saudara, bagaimana dengan di Indonesia, Saudara? Menurut data riset bilangan, Saudara, juga tingkat anak muda kita terjadi penurunan untuk hal-hal yang sifatnya itu ibadah dan rohani. Saudara pernah mendengar gereja yang terbesar di dunia di mana? Di mana? Korea, ya.
di Korea. Dan tingkat pertumbuhan pada waktu itu paling tercepat adalah Korea. Dan apa yang terjadi hari-hari ini, saudara? Dikatakan anak-anak muda sudah tidak lagi ada di gereja. Artinya tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi mengutamakan Tuhan. Diganti dengan K-pop. Ya. Saudara, anak-anak kita bagaimana, saudara? Cucu saudara gimana? Apakah mereka rajin, setia dan rindu untuk mencari Tuhan? Atau saudara, sekarang ini anak kita sudah beralih ke laptop, ke HP. Jadi dunianya sekarang dunia dengan HP. Komunikasinya dengan HP. Ibadah pun dengan ibadah di HP. Bahkan nanti saudara, dengan kemajuan teknologi ini saudara, ibadah nggak perlu pendeta seperti saya Pak John itu khotbah di sini. Di depan TV itu saudara, mau khotbah saudara, mau khotbah ya kepada siapa? Itu langsung ditutul saudara. Khotbah di depan anak-anak umur 13, 15, saudara, temanya sama, ayatnya sama, tapi cara bahasanya berbeda. Itu langsung muncul saudara, kalimatnya. Jadi dengan canggihnya teknologi nanti, wah saudara, peran manusia semakin apa? Semakin tersingkirkan. Dan kalau ini yang terjadi apa saudara? Orang sudah enggak lagi, gereja ini enggak diperlukan lagi. Kenapa? Mereka akan di depan HP masing-masing saudara. Oleh karena itu saudara, ini tantangan bagi kita. Jangan sampai terjadi lost generation, generasi yang terhilang atau hilang. Oleh karena itu saudara-saudara, kakek-kakek, nenek-nenek, emak-emak, engkong-engkong, bapak ibu, saudara yang punya anak, mari, ya, jangan itu dilemparkan saja ke gereja. Di gereja hanya seminggu berapa? Sekali. Setiap hari dengan siapa? Dengan bapak, ibu, saudara, engkong, emak. Mari saudara ambil satu keputusan. Jangan sampai anak cucu saudara lost generation. Anak yang terhilang. Enggak lagi butuh Tuhan, enggak lagi kenal Tuhan. Yang dia kenal adalah apa yang di tangannya. Saudara. Oleh karena itu saudara, ya kita harus waspada hal itu. Supaya apa yang terjadi di zaman hakim-hakim tidak terjadi pada zaman kita. Ada generasi yang hilang. Karena apa? Orang tua tidak lagi peduli akan hal yang rohani untuk anak, mantu, cucu-cucunya. Yang penting dapat uang banyak, saudara. Yang penting dapat prestasi dan menghasilkan uang banyak. Orang berpikir sekarang begitu. Untuk hal yang bersifat rohani itu dinomor sekiankan, saudara. Tidak ada yang memotivasinya, mendorong, saudara. Kalau terjadi apa-apa, jangan saling menyalahkan, saudara. Oh itu gereja yang salah, guru sekolah minggu yang salah, pendeta yang salah. Nanti suami, itu istri yang salah. Nanti istri berkata, itu yang salah suami. Suami istri menyalahkan siapa? Anak itu yang salah. Anak menyalahkan itu pembantu yang salah. Pembantu nanti yang salah anjingnya itu. Jadi semuanya saling menyalahkan, saudara. Mari kita masing-masing ambil bagian, tanggung jawab, saudara. Ya, untuk melanjutkan madat ilahi ini supaya apa, saudara? Generasi berikutnya tetap menjadi generasi yang menyembah Tuhan. Amin, saudara. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Jadi 3 hal ini yang Tuhan mau, saudara. Jadi